Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini kami akan membuat video demonstrasi mengenai konseling dengan pasien ODHA atau orang dengan HIV/AIDS. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sri Wahyuni, saya berperan sebagai pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Melani. Di sini saya berperan sebagai petugas laboratorium. Halo, nama saya Kety Yunisa. Di video kali ini saya berperan sebagai perawat konselor. Nah, sebelum ke videonya, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai VCT. Saya sendiri akan menjelaskan apa itu VCT. VCT atau Voluntary Counseling and Testing atau yang biasa disebut dengan tes HIV adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui status HIV dan dilakukan secara sukarela serta melalui proses konseling terlebih dahulu. Nah, sukarela di sini diartikan dengan keinginan untuk melakukan tes HIV dengan kesadaran diri sendiri atau tanpa paksaan dari orang lain. Nah, ini juga berarti bahwa seseorang tidak dapat melakukan tes HIV terhadap orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu konseling HIV. Konseling HIV adalah dialog atau konsultasi rahasia antara klien dengan konselor HIV. Konseling HIV ini dilakukan sebelum dan sesudah tes HIV. Nah, konseling sebelum tes atau pre-tes dilakukan untuk memberikan informasi lengkap tentang HIV dan AIDS. Nah, ada juga keuntungan dan kerugian dari VCT, yaitu menggali faktor-faktor risiko dan cara menguranginya, sehingga klien mempunyai kesiapan untuk melakukan tes HIV. Konseling pasca tes bertujuan untuk mempersiapkan klien menghadapi hasil tes. Di sini klien akan diberikan penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil tes. Kemana dan apa yang harus dilakukan seandainya jika hasil tes itu positif, HIV atau negatif dengan segala konsekuensinya. Adapun tujuan dari tes VCT ini yaitu untuk mempromosikan perubahan perilaku yang dapat mengurangi resiko penyebaran infeksi HIV, lalu untuk menurunkan jumlah ODHA, mempercepat diagnosa HIV, lalu meningkatkan penggunaan layanan kesehatan dan mencegah infeksi lain. Lalu siapa saja sih yang harus tes VCT? Siapa saja yang merasa sudah melakukan kegiatan yang berisiko terinfeksi HIV seperti melakukan hubungan seksual tidak aman, menggunakan narkoba suntik beramai-ramai, melakukan tato dengan jarum suntik yang tidak steril dan sebagainya. Kapan sebaiknya melakukan VCT? VCT dilakukan biasanya 2-3 bulan setelah kita merasa melakukan tindakan yang beresiko HIV. Dan kenapa 2 bulan? Karena umumnya masa inkubasinya adalah 3 minggu sampai 2 bulan. Dan biasanya dianjurkan 6 bulan kemudian untuk melakukan tes ulang agar mendapatkan hasil yang akurat. Dan sekarang ada obat yang bisa menekankan jumlah HIV yang disebut antiretroviral virus atau ARV. Dan manfaat dari pemakaian ARV antara lain adalah yang pertama adalah menghambat perjalanan HIV. Bagi orang yang tidak memiliki gejala AIDS, penggunaan ARV akan mengurangi terjadinya sakit. Dan bagi orang yang sudah memiliki gejala AIDS, penggunaan ARV akan mengurangi dan menghilangkan gejala tersebut. Dan ARV juga akan mengurangi kemungkinan datangnya gejala tersebut di masa depan. Kedua adalah meningkatkan CD4 atau sel darah putih dalam tubuh. Yang ketiga adalah mengurangi jumlah virus dalam darah. Dan yang terakhir, bagi pengidap HIV akan merasa lebih baik. Oh iya, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Iya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni. Oh, Mbak Sri. Apa yang membuat Mbak Sri datang ke sini? Begini Sus, saya itu udah beberapa hari mengalami gejala seperti batuk kering, lelah, diare, dan juga demam. Terus saya tuh coba searching di Google dan ternyata gejala yang saya alami itu mengarah pada gejalanya HIV. Itu tuh bagaimana ya Sus? Mbak sudah menikah? Belum, saya masih kuliah. Maaf ya sebelumnya. Apa Mbak mempunyai riwayat yang menyebabkan HIV?
Tapi apa suster bisa jaga rahasia ini? Iya, tentu saja. Jadi sebenarnya saya itu sering melakukan hubungan seks bebas dan saya melakukan itu sudah 2 tahun ke belakang. Tetapi awalnya itu saya melakukan itu bersama pacar saya. Nah, tetapi setelah itu saya melakukan itu dengan orang lain untuk mencari uang, sus. Oh, kalau begitu Mbak harus menjalani tes ya Mbak. Silakan Mbak nanti ke ruangan sebelah biar saya buatkan surat pengantarnya. Tunggu sebentar ya. Iya, sus. Nih. Kalau begitu saya permisi dulu ya, sus. Iya, Apa benar di sini tempat pemeriksaan laboratorium? iya benar Mbak. Apakah Mbak mau melakukan tes? Iya, sus. Ini surat pengantarnya. Oh iya, baik. Mbak bisa ditunggu di luar ya untuk melakukan tes. Iya. Terima kasih, sus. Nanti saya panggil. Ya. Ya. Mbak Sri Wahyuni, Iya, saya, sus. Mbak silakan masuk ke dalamnya untuk melakukan tes. Ya. Oke, silakan Mbak. Mbak, tesnya kan sudah dilakukan. Sekarang Mbak tunggu di luar terlebih dahulu ya. Nanti kalau hasilnya sudah keluar, saya akan panggil Mbak lagi. Ya, terima kasih, sus. Iya, sama-sama. Mbak Sri Wahyuni, Iya, sus. Mbak silakan masuk ya, hasilnya sudah keluar. Oh, iya. Ini hasilnya sudah keluar. Ternyata hasilnya Mbak positif HIV. Apa, sus? Iya, yang Itu sabar ya benar, Mbak. sus. Iya, ini benar untuk lagi kita perlu tes selanjutnya. Apakah Mbak bersedia? Ya, sus, saya bersedia. Ya sudah, kalau seperti itu, mari kita tes selanjutnya. Mbak, ternyata ini hasil yang kedua, Mbak benar-benar positif HIV. Untuk lebih lanjutnya, Mbak bisa pergi ke perawat konselor ya, Mbak. Ya, sus. Terima kasih ya, sus. Iya, sama-sama. Ini Mbak hasilnya. Permisi. Iya. Sus. Oh iya, silakan duduk. Bagaimana Mbak hasil tesnya? Ini sus hasil tesnya. Bagaimana perasaan Mbak setelah mengetahui hasil tesnya? Saya sangat shock dan takut, sus. Saya juga panik. Saya takut saya meninggal karena penyakit ini. Dan saya takut kalau saya dikucilkan oleh keluarga dan orang terdekat, sus. Mbak jangan panik dulu. Sebenarnya ada obat ya di sini untuk menekankan penyebaran virus berbahaya tersebut, Mbak. Memangnya itu obat apa ya, sus? Namanya ARV atau antiretroviral virus. Tersebut berfungsi untuk menekankan penyebaran virus berbahaya tersebut. Jadi pengidapnya tidak akan berlanjut ke AIDS. Di mana saya bisa mendapatkan obat itu, sus? Mbak bisa berkonsultasi lagi ke dokter spesialis HIV. Tapi pengonsumsian obat tersebut harus atur dan tidak boleh terlewat. Mbak berminat untuk berkonsultasi ke dokter? Iya, sus. Saya mau. Oke, kalau begitu saya akan membuatkan janjinya dengan dokter. Ya, baik, sus. Terima kasih, sus. Ya, sama-sama. Saya pamit, sus. Ya, silakan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat khususnya untuk kami dan umumnya untuk kita semua.